alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Saya di mana-mana nggak mau meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang saya letakkan nggak bertambah. Tapi di Pinrang saya mau. Kenapa? Karena ini alumni Al-Azhar belajar di Mesir, pulang dan beberapa pondoknya diminta saya. Banyak orang mengatakan, untuk apa belajar lama-lama di Mesir? 5 tahun, 10 tahun, pulang nggak pernah ceramah, nggak pernah khutbah. Mereka berdakwah, tapi bukan dengan ceramah. Mereka berdakwah bukan dengan khutbah. Berdakwahnya dengan apa? Dapat uang dari trapel haji dan umrah, membangun sekolah tahfiz gratis. Itu juga bagian dari dakwah. Insya Allah bumi Makassar, bumi Bugis, bumi Mandar, bumi Toraja, Sulawesi Selatan, bumi Pulau Sulawesi dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Kabupaten Pinrang, saya lihat dari perjalanan padinya banyak sekali. Ternyata luas padinya 55.000 hektar. Allahu Akbar. Padinya berlipat ganda, lebih dari kebutuhan orang Sulawesi Selatan, lebih dari kebutuhan masyarakat Pinrang, sampai dikirim ke Pulau Jawa. Orang Jakarta makan itu padinya, berasnya datang dari Capakala, datang dari Pinrang, dan punya tambak ikan. Tambaknya 16.000 hektar. Ini Ustaz dapat datanya dari mana? Tadi saya mendapat kehormatan dari Kerajaan Sawito, diberikan lambang simbol, diberikan pin, diberikan keris. Kerisnya ada, saya simpan. Insya Allah setelah dapat keris dari Kerajaan Sawito, nggak ada yang berani ngejek-ngejek saya lagi. Ngejek-ngejek macam kutusuk kamu. Lelaki yang dimuliakan Allah, saya diberitahu ini Kerajaan Sawito dari sejak zaman dulu 1315 tahun, 700 tahun yang lalu. Dari 1315 sekarang sudah 2023. Luas sawahnya terhampar menghijau, 15-16.000 hektar ikan-ikannya, dan 55.000 hektar sawah padinya. Tapi sekarang memang produksi agak berkurang, Pak Ustadz. Apa yang menyebabkan berkurang? Keong. Apalagi ulat pemotong batang padi sehingga menguning dan mati. Apalagi tikus, makin dibunuh makin bertambah. Ternyata tidak ada keluarga berencana di tikus. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti setelah dengar ceramah Ustaz Somad, batang hama, tikus, wereng, pas ditanya, kamu nggak memasang racun, nggak membunuh tikus? Tikus juga saudara kita, biarlah kita bagi dia makan. La haula wala quwata. Ini pembodohan. Mesti ada usaha, ditangkap, dibakar, dijaga, berbagai macam metode dipakai, konsultasi dengan Institut Teknologi, konsultasi dengan Institut Pertanian Bogor, konsultasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Setelah itu jangan lupa berdoa kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, aku sholat sunat hajat 2 rakaat untuk mengusir tikus, keong-keong, ulat-ulat batang padi. Minta kepada Allah, mudah-mudahan dilepaskan Allah kita dari malapetaka, bencana dan musibah ini insya Allah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Di antara yang bisa menolak bala adalah sedekah. Maka kita perbanyak sedekah, bukan sholawat. Sholawat juga, sedekah juga, sholat juga. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak
solawat. Kita perbanyak somat. Mendengarkan tausiah diperbanyak, melembutkan hati, sholat tahajud malam, beramai-ramai istighosah minta kepada Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, dari wereng, dari tikus, dari hama, sehingga bangkit lagi. Apakah tikus ini makhluk yang baru? Makhluk yang lama. Tikus bukan transformer. Tikus bukan Robocop. Tikus bukan program baru seperti internet. Tikus sudah ada zaman dulu. Kenapa sekarang dia mengamuk? Mesti kita wawancarai juga tikus ini. Dia makhluk Allah. Kemana dia? Di mana sarangnya? Apa yang terjadi? Maka kita mesti ada ikhtiar dan usaha. Dengan berdoanya kita di akhir majlis ilmu tabligh akbar malam ini, puncaknya bukan pada tausiahnya, tapi pada zikir dan doa. Nanti di akhir kita akan berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan Allah selamatkan padi-padi kita insyaallah. Amin. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Capakala beriman, wattaqau, bertakwa, Allah cuma ingat minta dua. Pertama iman, yang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan barokah dari langit, turun hujan, tumbuh padi, tumbuh sawit, tumbuh kelapa. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, keluar minyak bumi, keluar gas bumi, keluar macam-macam. Inilah bumi yang hebat, yang luar biasa. Tapi kalau kamu kufur dan ingkar, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat ini dari kita insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Kita mau tengok ini gelap gulita sampai mana jamaahnya ini. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup 1 menit diupload di Instagram. Apa ini Ustaz Somad? Pengajian diupload, sholawat diupload, sholat diupload, sedekah diupload. Loh, emang masalah buat lo? Orang mabuk, LGBT, berzina diupload, berzina, punya anak haram, hamil diupload, buat dosa nggak ada malunya. Kita buat baik, kenapa kita tidak upload? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, tunjukkan kepada seluruh dunia, begini orang Capakala membuat tabligh akbar. Allahu Akbar. Apakah Capakala ini level provinsi? Tidak. Apakah Capakala ini level kabupaten? Tidak. Apakah Capakala ini level kecamatan? Tidak. Ini level desa.
Hai saudaraku dari Sabang sampai Papua, perhatikan ceramah tablik Ustadz Somad di Capakala, di Sulawesi Selatan, di Pinrang, tingkat desanya saja seperti ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang ceramah biasa di luar. Kenapa Ustadz Asbi tidak buat di masjid? Saya pun heran. Ini kan kita ke kampung Ustadz Asbi, kenapa nggak dibuat di masjid? Sampai di sini saya baru dapat jawabannya. Masjid apa yang bisa menyambut manusia sebanyak ini? Ini baru penduduk asli Capakala. Beberapa memang ada pemain naturalisasi yang mengawal Ustadz Somad. Masya Allah, TNI ada, Polri ada, Banser ada. Ini menunjukkan Capakala tidak aman. Keliling Ustadz Somad dipagar dengan pagar besi. Apa yang terjadi di Capakala? Capakala negeri yang aman, negeri yang damai, orangnya ramah, orangnya baik, tapi semuanya terlalu cinta dengan Ustadz Abdul Somad. Orang kalau sudah cinta, matanya buta, telinganya tuli, dilarang jangan salaman Ustadz Somad, malah dia tarik leher Ustadz Somad. Dia lupa Ustadz Somad itu kurus, beratnya 50 kilo. Kalau semua mau bersalaman pulang copot semuanya. Maka malam ini Abdul Somad diberikan pakaian berwarna merah menyala. Sampai ke sini sorbannya dicopot, diganti dengan kain yang baru lengkap dengan pita. Suaranya menggelegar luar biasa. Kenapa? Karena orang Capakala sayang, cinta kepada ustadz, kepada guru, kepada sahabat Ustadz Hasbi. Mudah-mudahan berteman kami di Mesir, berteman di Capakala, berteman pula di surga Jannatul Firdaus. Lihatlah bersihnya hati orang Capakala. Padahal saya nggak ada mendoakan mereka. Yang saya doakan kan cuma kami berdua. Saya bilang berteman di Mesir, berteman di Capakala, bersama di surga. Semua mereka senang, amin. Padahal mereka belum tentu ikut. Tapi orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Akidahnya mengatakan, kalau dia mendoakan saudaranya, saat dia katakan amin, apa kata malaikat? Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Makanya jangan mendoakan yang jelek-jelek. Ini ada tetangga mobilnya baru, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, ya Allah buat stroke 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin walaka mislu, kau stroke duluan. Doakan yang baik-baik. Nampak padinya tumbuh menghijau, tiba-tiba padi kita menguning, mati dan layu. Doakan supaya rezekinya berkah dan halal. Kalau kita sudah tanam dengan baik, niat dengan baik, berdoa dengan baik, datang yang tidak baik, Allah ingin baik untuk kita. Kalau padi kita subur, padi kita berbuah, padi kita panen, hasilnya melimpah ruah, Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah ingin kita bersabar. Kalau bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, ku tambah. Maka kalau ada padinya 2 hektar, bersyukur, bertambah jadi 4 hektar. Rumahnya 1, bersyukur, bertambah jadi 2. Istrinya 1, bersyukur, jadi berkah. Ibu suuzon aja, menjadi berkah keluarganya. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ada yang lebih hebat daripada syukur. Apa dia? Kalau syukur ada balasannya 2 kali lipat. Ada yang lebih hebat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Bighairi hisab, kalau bahasa Capakalanya unlimited edition. Tidak terhitung dengan angka matematika. Itulah balasan orang yang bersabar. Tapi sabar juga mesti ada usaha. Jangan sampai nggak ada usaha. Padimu saya lihat banyak sekali tikusnya. Saya sabar.
Kan nggak bisa begitu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat anak Pak Haji dibonceng orang. Kita mesti sabar. Istri bapak dilarikan orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Maka alhamdulillah malam ini akidah kita memang betul-betul insya Allah betul-betul di jalan yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhai, bukan jalan setan, bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara, bukan jalan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini yang dulu pernah buat dosa, yang dulu pernah buat maksiat. Kamu kabarnya pakai narkoba ya? Ganja-ganja saya, sabu-sabu saya, yang mabuk saya, uang-uang saya, rumah-rumah saya. Ngapain kamu urus saya? Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Dia tulis pakai baju kaos, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Allahu Akbar. Yang belakang nengok phone. Yang mabuk saya, yang sakau saya, yang maksiat saya, di rumah saya, duit saya, apa urusan kamu? Memang betul, yang mabuk kamu, yang sakau kamu, di rumah kamu, duit kamu. Tapi kalau azab Allah datang, werengnya datang, padiku kena juga. Bukan cuma padi kau aja. Memangnya kalau wereng sama tikus itu datang, dia tengok, oh ini padi pencandu narkoba, oh ini yang sholat gak usah kita ganggu, rata semuanya di wal. Walau wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu kepada azab Allah. Kalau wabah datang, kalau musibah datang, kalau tikus datang, kalau wereng datang, kalau hama datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Tsunami ketika datang, apakah tsunami itu pilih-pilih? Oh ini rumah orang ke masjid, gak usah kita ganggu. Itu namanya tsunami solihah. Apakah kalau gempa bumi itu dia pilih-pilih? Ini rumah orang gak ke masjid, kita goncang. Ini rumah imam, gak usah kita goncang. Sama, hancur juga rumah imam. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tabligh akbar itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz Somad, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu cuma penceramah. Ada yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar tidak pakai ceramah, nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, nggak perlu bersuara menggelegar, diam aja, tapi dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa itu? Banyak sekali lampunya. Banyak sekali lampunya. Ada orang main judi, ada orang laga ayam, ada orang jual narkoba, ada orang jual minuman keras, ada orang berzina. Ustadz ceramah, la taqrabuz zina, jangan berzina. Ustadz ceramah, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu menggelegar. Yang mabuk nggak datang, tapi bapak polisi nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, cukup dengan pistolnya. Yang mau mabuk silakan. Mau main judi, main. Mau laga ayam, laga silakan. Malam ini ibu bangga tidak melihat bapak-bapak polisi hadir di majelis taklim? Bangga. Bapak-bapak hadir nggak melihat bapak TNI tentara datang? Bangga apa tidak? Bangga.